Di antara bisingnya kota Makassar dan sempitnya ganggang pemukiman padat, sebuah gerobak kecil beroda 3 melaju perlahan. Bukan gerobak dagang, bukan pula becak, tapi sebuah perpustakaan berjalan yang didorong oleh seorang pria di atas kursi roda. Namanya Bang Rizal, usianya 38 tahun. Meski tubuhnya tak sempurna, semangatnya jauh lebih utuh dari banyak orang. Di dadanya tergantung tas selempang kecil, di punggungnya jaket ojek yang sudah mulai memudar warnanya. Setiap sore, ia menyusuri gang-gang sempit, membawa ratusan buku di dalam gerobak kayu kecil yang ia rancang sendiri. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi anak-anak kampung itu, ia adalah pintu pertama menuju dunia. Bang Rizal tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Rumah mereka sempit, lantainya hanya semen, dan atapnya sering bocor saat hujan. Tapi di sanalah semua buku-buku itu disimpan, disusun rapi di rak kayu seadanya. Sejak kecil, kakinya tak berfungsi karena kecelakaan motor yang menimpanya saat berumur 10 tahun. Sejak itu, ia terbiasa melihat pandangan iba, atau lebih sering, pandangan meremehkan. Difabel kok mau jadi ojek, siapa juga yang mau naik, begitu kata orang. Tapi Rizal memilih tidak peduli. Ia mulai dengan motor roda 3 yang ia modifikasi agar bisa dikendalikan dari tangannya. Ia ojek, tapi lebih sering tak punya pelanggan. Yang lebih banyak justru tawa anak-anak yang datang meminjam bukunya. Suatu hari, saat menunggu pelanggan di ujung jalan perkampungan, dua pemuda lewat sambil tertawa kecil. Itu tuh ojek literasi. Haha, siapa juga yang mau baca buku di jalan begini? Rizal mendengar, tapi seperti biasa, ia hanya tersenyum. Yang mereka tidak tahu, sore itu ada 3 anak yang datang meminjam buku cerita. Mereka duduk di trotoar, membuka halaman demi halaman dengan mata berbinar. Dan Bang Rizal diam-diam mencatat satu persatu judul yang disukai anak-anak, agar bisa ia cari lagi. Yanti, tetangga sebelah rumah, melihat gerobak buku itu setiap hari lewat depan rumahnya. Suatu sore, ia menghentikan Rizal. Bang, kalau mau, pakai halaman rumah saya aja buat naruh buku, biar anak-anak bisa duduk lebih nyaman. Mata Rizal berkaca. Ia tidak biasa menerima, tapi kali ini, ia tahu Allah sedang memberinya rezeki yang lain bentuknya. Maka mulai hari itu, halaman kecil di depan rumah Bu Yanti berubah jadi sudut baca. Anak-anak datang, bahkan dari kampung seberang. Ada yang bawa adik, ada yang bawa bekal. Semua datang untuk satu hal, membaca. Tak semua harinya sepi pelanggan. Kadang, Rizal mendapat penumpang yang baik hati. Ia tidak banyak bicara selama perjalanan, tapi saat turun, ia menyelipkan satu kalimat. Kalau ada buku bekas di rumah, boleh ya saya ambil. Buat anak-anak, dari 1 buku ke 2, lalu 5, dan terus bertambah. Ada yang memberi komik, ada yang menyumbang ensiklopedia, bahkan buku pelajaran bekas anak kuliah. Setiap malam, Rizal membersihkan sampul, membungkus dengan plastik, dan memberi nomor kecil. Ea injen anak konok, itu tahu, buku pun bisa dirawat seperti barang berharga. Suatu hari, datang seseorang dengan mobil ke gang sempit itu. Namanya Pak Amin, pegiat literasi dari kota. Ia dengar cerita Rizal dari media sosial. Pak Amin datang bukan hanya membawa puluhan buku, tapi juga satu kamera kecil. Ia ingin merekam cerita Rizal, biar orang tahu bang, bahwa masih ada yang berjuang seperti ini. Video itu kemudian viral. Komunitas, donatur, dan media mulai berdatangan. Tapi Rizal tetap sama. Ia tidak ingin bangunan megah, ia hanya ingin buku-bukunya tetap gratis. 3 tahun sejak pertama kali gerobaknya didorong, kini koleksinya mencapai 700 buku. Dari dongeng, sains, sejarah, hingga Quran dan tafsir anak. Gerobaknya masih yang lama, sudah banyak bekas tambalan dan cat mengelupas. Tapi itu justru jadi saksi hidup semangat yang tidak pudar. Setiap kali ada anak meminjam buku, Rizal menyambut dengan senyum lebar. Ia tahu, meski kakinya tak melangkah, tapi pikirannya telah membawa anak-anak itu berjalan jauh. Satu anak bernama Hafiz datang menghampiri, menggenggam buku matematika kelas ke-5. Bang Rizal, aku dulu gak bisa baca, sekarang aku ranking 1. Ibuku bilang, ini semua karena perpus gerobak. Rizal tersenyum,
dan mengelus kepala Hafiz. Kamu bisa jadi apapun Hafiz, buku itu tangga. Kamu sudah mulai naik. Bang Rizal bukan sekadar tukang ojek, bukan pula sekadar difabel yang bertahan hidup. Ia adalah cahaya kecil di lorong sempit. Bukunya mungkin lusuh, tapi isinya mengubah masa depan. Jika kamu sedang merasa tak punya apa-apa, ingatlah kisah Rizal. Bahkan dengan kursi roda dan buku bekas, kamu bisa memberi dunia sesuatu yang tak ternilai. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, bagikan kisah ini ke temanmu, dan tuliskan di komentar, kisah nyata siapa lagi yang layak kami angkat ke layar.